Hello everybody, my lovely student, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang elemen of fiction, khususnya adalah point of view. Apakah mahasiswa semuanya sudah ready untuk belajar? Tetap semangat ya, dan selamat belajar. Untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu point of view, mari kita akan membahas terlebih dahulu apa itu author, narator, dan reader. Kalau di sini kita lihat adalah author adalah yang menulis cerita, sedangkan narator adalah yang menceritakan cerita. Di sini author dan narator itu tidak sama. Kalau author adalah orang yang menulis cerita, sedangkan narator adalah yang menceritakan cerita. Jadi kalau kita lihat di sini adalah jika si A, contohnya pengarangnya adalah Melati. Melati dia menulis cerita tentang si bawang putih dan si bawang merah. Untuk menceritakan cerita tentang si bawang putih dan si bawang merah, dia butuh narator untuk mendekatkan, untuk menghubungkan antara dia dengan si pembacanya. Jadi wajib diingat di sini adalah author dan narator itu tidak sama. Narator itu bukanlah si author. Paham ya? Jadi setelah ada si author, narator, ada si pembaca, yaitu si reader. Jadi untuk menghubungkan antara cerita yang dibikin oleh si author kepada si membaca, dia membutuhkan si narator. Oke, udah paham ya? Jadi dalam sebuah cerita, dalam rangkaian cerita ini ada si penulis, ada si narator, ada si pembaca. Baik, kita bahas apa itu point of view. Kalau point of view ini adalah kita lihat merupakan bagaimana si author memilih sudut pandang dalam sebuah cerita untuk supaya cerita yang disampaikannya ini sampai kepada si membaca. Ya, jadi dalam sebuah cerita kita membaca atau kita mendengar atau kita melihat bagaimana sih sudut pandang dari si narator. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, point of view ini adalah sudut pandang. Jadi kita di sini tidak mengkaitkan sudut pandang si penulis, tapi sudut pandang si narator. Jadi bisa kita lihat di sini adalah point of view itu adalah siapa yang menceritakan cerita. Bagaimana sudut pandang orang yang dalam cerita itu menyampaikan cerita kepada si pembaca atau si penontonnya. Di sini ada 3 jenis atau tipe dari point of view. Ada first person, second person, and third person. Dalam sebuah cerita yang mayoritas second person ini jarang digunakan dalam sebuah karya sastra. Tapi second person ini lebih banyak dipakai dalam sebuah artikel sebagai artikel motivasi atau segala macamnya atau iklan ya. Baik, kita lihat first person. First person ini adalah si narator menjadi partisipan atau ikut serta dalam sebuah cerita. Ya, kita bisa lihat bahwa si narator adalah karakter dalam sebuah cerita. Untuk ciri khas untuk first person, dia selalu menggunakan kata I, me, and my. Ya, di sini pembaca hanya mengetahui apa sih yang dipikirkan oleh si narator, apa yang dirasakan oleh narator, apa yang mau dilakukan oleh narator. Kita melihat cerita ini dari sudut pandang narator karena dia menggunakan first person. Ya, kalau kita lihat ketika seseorang menggunakan kata I, ya, dia selalu mengatakan kalau kita dalam meta-analisa, kalau ketika seseorang menggunakan kata I, dia selalu mengatakan dirinya adalah benar, subjektif ya. Subjektif ya. Dia benar, yang dilakukan oleh karakter salah,
apa yang dilakukannya wajib, ya. Dan kita sebagai pembaca pun ikut serta membenarkan bahwa oh ternyata yang dilakukannya benar, nggak ada yang salah ya. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, yang dilakukan oleh si first person ini, yang karakter ini salah. Oke, coba kita lihat di sini contohnya. Di sini ibu punya dua contoh. Contoh pertama dan contoh kedua. Kalau contoh pertama ini ibu sudah mentandai bahwa di sini dia menggunakan kata I and me and my, ya. Di sini dia lihat bagaimana sih dia melihat pemandangan dari atas bukit, ya. Di sini kita melihat pemandangan itu dari sudut pandang si I. Kita tidak bisa menyalahkan dia melihat misalnya dia ada lautan dan segala macamnya, ya karena itu dari sudut pandang si I. Lalu contoh kedua, di sini ibu sudah memblokkan yang mana yang kenapa ini first person. Sini kita melihat sudut pandang si Jim terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya. Bagaimana dia berumur 14 tahun, dia sekolah di junior high school. Di sana dia merupakan anak yang bermasalah. Kita melihat bahwa kita setuju, kita melihat bahwa ya bagaimana si karakter ini memang bermasalah gitu. Apa penyebab segala macamnya kita tidak tahu. Kita hanya tahu bagaimana pemikiran si I, bagaimana perasaan si I, bagaimana tindakan si I yang mengarah bahwa dia memang bermasalah. Oke, sekian dulu untuk the first person point of view. Nanti kita lanjutkan untuk the second and the third point of view. Terima kasih.